Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Feels like a nightmare that's made for me. Don't stop, I want to die too fast. Remember. Oke, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke remote kita, dan di sini kita bakal berhadapan dengan Real Betis di pertandingan La Liga lagi. Jadi ini adalah pertandingan ketiga kita di La Liga. Dan anyway, untuk pertandingan ini juga menjadi pertandingan terakhir di bulan Agustus nih, sebelum kita memasuki deadline day, transfer window, dan setelah itu kita bakal masuk ke bulan September. Dan di bulan September ini pertandingan kita cukup longgar sih, 4 pertandingan aja, cukup nggak terlalu padat ya. Dan ya, lawan kita yang pertama di bulan September itu ada Atletico de Madrid, Derby Madrid nih langsung, jadi cukup dekat ya pertemuan kita dengan Atletico ini. Dan ya, di sini berapa nih, 1 minggu lagi ya. Iya sih, 1 minggu lagi baru lawan Real Betis. Dan anyway, untuk Betis sendiri ini ternyata dia udah menang juga di 2 pertandingan terakhir nih. Jadi ya cukup mengejutkan sih menurut saya, ini dia dua kali menang ya. Dan saat ini dia berada di posisi kedua. Ya meskipun sekarang Barcelona memang belum main sih, belum main pertandingan kedua, makanya poinnya masih 3 dan kemungkinan besar dia bakal menang. Jadi kita next aja dulu. Oke, jadi ini Max Martin seperti permintaan kalian ya, kita pinjamin aja, dan sekarang dia udah setuju untuk dipinjamin itu. Kalian bisa lihat di sini 1 tahun ya. Seperti biasa sih, 1 tahun. Dan ini juga pemain yang memang kita bakal kembangkan aja kali ya. Menurut saya sih bakal dikembangin aja, dan nanti misalnya kalau udah lumayan bagus ya kita jual lah. Kalau misalnya skuad utama kita masih oke, kalau misalnya skuad utama kita udah pada tua semua, atau ada beberapa yang ya mungkin bisa dibilang sering cedera, itu bakal dijual, dan Max Martin bisa jadi opsi juga untuk gantikan mereka. Tapi kayaknya enggak sih, karena ini Lautaro, Mbappe, Jovic ini muda-muda semua dan masih oke banget, performanya masih bagus sekali. Jadi rada nggak masuk akal kalau misalnya kita cari pengganti untuk mereka. Ini udah mantap banget sih menurut saya untuk striker kita semua tuh. Ya, dan kita bakal cari dulu nih untuk pemain-pemain yang kontraknya mau habis nih. Bentar, Odriozola kan udah tuh kemarin. Alexander Arnold pastinya masih lama. Nunes juga, Duarte Nunes masih lama, ini 4 tahun. Casemiro nih yang satu tinggal setahun ya, Casemiro. Kita tapi usianya udah 30 sih. Casemiro ini apakah kita tetap perpanjang 2-3 tahun ke depan? Ya mungkin bisa lah 2 tahun nih kita tambah nih kontraknya. Oke. Tapi kalau ada yang mau beli Casemiro dengan harga yang cukup mahal, saya rela sih. Karena Valverde ini menurut saya cukup oke banget untuk gantiin Casemiro. Oke, ini oke, dia minta turun loh role-nya. Kalau nggak salah dia krusial sebelumnya. Dia minta turun jadi important. Ya tentunya saya bakal accept ya. Ya karena dia wajar juga sih, karena cedera 4 bulan lah ya. Jadi udah ini sulit banget untuk 3 tahun ternyata nggak apa-apa kalau gitu. 3 tahun seperti yang saya bilang tadi, 2-3 tahun masih oke lah untuk Casemiro. Tapi kalau misalnya dalam 2-3 tahun seperti yang saya bilang tadi ada yang menawar Casemiro dengan harga yang cukup masuk akal, menurut saya itu bakal saya jual. Lumayan lah untuk tambah-tambah budget. Oke, di-trigger aja nih release clause. Gaji juga dia turun 40.000 euro. Tadinya 240.000, dia mintanya sekarang 200.000 aja.
Signing bonus ada 1.950.000. 15 penampilan dia minta 3.100.000. Oke aja, nggak apa-apa. Lagian Casemiro ini cukup berjasa juga untuk Madrid, walaupun sering cedera sih. Selama kita main ini udah dua atau 3 kali tuh, 3 kali kayaknya cedera dia. Oke, jadi itu dia untuk Casemiro ya. Dan ada Mason juga nih yang bakal berakhir. Nah ini nih bakal kita kembangin juga nih. Mason nih CDM ya, oke CDM juga. Tapi belum bisa diperpanjang karena dia sekarang lagi dipinjamin. Dan nanti kalau dia udah balik, untuk Fabian Ruiz masih oke, masih 2 tahun. Valverde, iya Valverde nih. Oke, kita perpanjang ini nih. Ini bisa, ini saya maunya dia 5 tahun ya. Selama mungkin lah, kalau Valverde ini usianya masih cukup muda dan masih menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa. Oke, role-nya dia minta rotation. Oke, bahkan kalau menurut saya kok masuk ke important juga bakal saya. Yah, ngambek juga deh Valverde nih. Padahal menurut saya kalau rotation kayaknya udah cukup tuh tadi. 90.000 naik. Aduh. Oke lah, masih perlu belajar lagi ya untuk negosiasi nih. Sering banget gagal kayak gini. Oke, kemudian siapa lagi nih yang mesti diperpanjang? Paul Pogba. Nah, ini Pogba nih. Masih banyak juga ternyata ya. Moreau juga. Ini Moreau gimana sih? 5 tahun kali ya. Kita pinjamin juga nih kayaknya. Tapi diperpanjang dulu kontraknya ya. Oke, jadi mungkin untuk Pogba ntar 1, 2, 3, 4, 5. Oh, masih banyak loh yang belum diperpanjang ternyata. Vinicius, Rodrigo, Asensio juga belum. Odegaard. Waduh, banyak banget nih. Oke lah kalau gitu, mungkin kita bakal fokus perpanjangan kontrak lagi semua di sini ya. Jadi nggak usah ada pertandingan dulu. Karena di sini kita bakal perpanjangan kontrak banyak pemain nih. Ya oke, kita mulai dulu dari si nggak bisa lah ya pasti. Kemudian Paul Pogba nih. Kontrak negotiation. Oke, hati-hati, lebih hati-hati, tolong ya, lebih hati-hati lagi. Kayaknya saya bakal kasih naik ini sih, gila-gilaan untuk gajinya. Enggak. Ini krusial kan, jadi ya pasti tinggi dong.
Oh, dia minta turun. Important. Oke. Aduh, ini agak aneh juga sih ini menurut saya. Padahal ini Pogba belum, performa masih belum menurun loh. Overrating juga sama, masih belum menurun, tapi dia minta roll turun. Membingungkan juga. Oke, rollnya important ya. Kemudian ini 4 tahun masih bisa lah ya. Oke, setuju dia. Oke, disregard aja, release clause. Aduh, kita lagi yang ngasih gaji. Ini nih yang saya agak... Rollnya kan turun, harusnya gajinya juga turun dong ini. Tapi cari aman aja. 240. Cari aman aja nih. 10 kasih signing bonus 1 juta. Kita lihat ya, 1. Waduh, 100 ribu. Wow, bahaya banget. Hampir aja tadi. 1 juta. Oke, saya bakal tambahin bonus nih. 10 gol, saya bakal kasih dia berapa nih bagusnya ya? 500 ribu mungkin. Atau 250 aja ya. 10 gol untuk Paul Pogba. Kemudian apa lagi nih? Penampilan ya. Saya tambahin lagi bonusnya nih. 10 penampilan. Enggak. Gol tadi ya. Gol 10 itu advance. Apa nggak bisa ditambahin bonus lagi tuh? Oh, nggak bisa ya. Udah 1 doang tuh bonusnya. 250 10 gol itu kita coba aja. Ini baru kali ini loh saya pakai kayak gini. Saya menawari 10 gol 250 ribu euro. Dia minta naik gaji. Nggak usah ada gol bonus, tapi gajinya naik 20 ribu. Signing bonus tinggi, oke. Signing bonus 2 juta lah ya untuk... Kayaknya kerendahan memang tadi ya untuk Valverde itu. Tatsep aja. Dan itu dia, Paul Pogba udah resmi memperpanjang kontraknya. Waduh, ini kita jangan sampai kehilangan Varane sama Valverde nih. Oke, aman. Paul Pogba. Aduh, Valverde belum bisa lagi. Nah, ini lagi sih, ini kalau pemain muda lah ya bisa lah. Pemain muda pastinya semua 5 tahun. Masih prospek tentunya. Ini kita bakal langsung pinjamin sih. 4 tahun, oke. Kita bisa counter jadi 5. Oke, aman.
Dan ini gajinya gila banget tuh. Kalau pemain prospek itu, wah bahkan ada yang di bawah 1.000 loh. Itu kemarin kan ada tuh di bawah 1.000 gajinya. Dan bandingin aja dengan gaji-gaji kayak Neymar, Mbappe di sini, wah gila banget, banyak banget ya. Pantas aja itu kaya banget mereka, banyak duit cuy, aduh bener-bener. Oke, dia minta gaji dan saya ya yang kayak gini aja prospek aja dia mintanya 41.000. Tadi kita tawarin Valverde yang rotation 500.000. Oke, aman. Oke, selesai untuk Umureo dan ya ini udah masuk di dalam daftar pemain yang bakal kita pinjami. Dan sekarang Dani Ceballos yang tinggal 11 bulan ini nih yang parah sih, 11 bulan, tinggal 11 bulan doang. Oke, kita langsung aja kontrak negotiation. Salah satu pemain terbaik juga menurut saya. Usia 26 tahun sekarang ini, gajinya 135.000 euro. Dan role-nya important ya. Oke, masih sama aja sih, important aja. Oke. Empat tahun ya, saya bakal counter jadi 5. Ratingnya sekarang udah tinggi sekali, 87. Ini bentar lagi dia bakal nyamain ini, nyamain Pogba sama Fabian Ruiz. Bisa lah setahun mungkin ke depan ya. Ya kemarin yang nanya itu bang, kok agennya si Lunin itu ada logo Lazio ya? Itu saya nggak tahu juga ya. Saya nggak tahu juga kenapa bisa kayak gitu. Itu error dari IE sih, murni kesalahan mereka. Kenapa juga agennya pakai ada logo Lazio di situ? Dan memang kebanyakan begitu loh. Kebanyakan kalau kita negosiasi sama ini pemain, kebanyakan itu logo Lazio semua. Agennya, aduh itu gila sih. Nah, gajinya naik ya 185.000 euro. Signing bonus 1.800.000. 15 penampilan 2.850.000. Oke, it's okay. Siapa aja demi mempertahankan Dani Ceballos selama 5 tahun bersama Real Madrid. Oke, deal. Lagi-lagi berjalan lancar ya negosiasi kita. Cuman Valverde doang tadi yang gagal. Dan ya ini juga nih Donny van de Beek, pemain yang saat ini menjadi pemain bisa dibilang gelandang favorit saya nih. Kita perpanjang juga. Semoga berjalan mulus. Usianya saat ini 25 tahun ya. Ya, role-nya tetap sama, important aja. Oke, tadi Dani Ceballos itu gajinya 180-an ya. Ini kayaknya minta naik gaji juga nih, karena saat ini gajinya 91.000 doang nih. Jauh banget dari hampir 2 kali lipatnya. 2 kali lipat bahkan dari ini Dani Ceballos tuh. Oke, 5 tahun juga untuk Donny van de Beek.
Oke, dia nggak mau, tuh kan dia minta naikkan. Nah, 195.000. Wow, lumayan tinggi. Dan saya ini bonus 1.850.000. Waduh, wajar banget sih Varane kemarin ngambek kalau kayak gini. Harusnya sih hampir 2 juta itu kemarin. Ini 15 penampilan dia mintanya 3 juta. Siapa aja lagi? Oke, itu dia deal untuk Donny van de Beek 5 tahun bersama Real Madrid. Oke. Jadi untuk saran dari teman-teman kemarin yang bilang, Bang itu beli pemain baru dong Bang biar lebih ini apa namanya lebih fresh itu kayaknya nggak ini sih, karena pemain kita ini masih bagus, ngapain kita ganti, masih bagus semua, nggak ada alasan sih sebenarnya untuk aduh ini kita remove aja ya Oscar dari loan list, nggak ada alasan sih buat ngeganti pemain kecuali kalau nggak bagus ya, udah nggak bagus performanya, mungkin udah tua juga, mungkin itu wajar banget kalau kita pengen ganti. Tapi kalau misalnya masih muda kayak gini dan masih bagus itu untuk Oscar selesai sudah. Dan ini belum bisa Rafael Varane kasih ini diperpanjang ya. Mana nih Rafael Varane? Hakimi masih ada 2 tahun ya, masih aman ya ini. Ramos sudah nggak bisa lagi diperpanjang kontraknya. Apa nih? Varane. Belum bisa. Oke, dan saat ini kita perpanjang kontraknya siapa lagi? Takefusa Kubo masih ada 2 tahun, masih aman. Pinot. Boleh sih. Tapi masih dalam pinjaman ya, masih belum bisa juga. Neymar 2 tahun ya. Value-nya 102 juta. Masih aman sih 2 tahun dia untuk Neymar itu. Dan usianya udah 30 nih Neymar. Vinicius juga masih ada 2 tahun. Rodrigo masih aman. Nah, Asensio nih. Oke, jadi kita langsung aja mungkin perpanjang lagi kontraknya Marco Asensio.
Apa sebelumnya apa ya? Rotation ya itu Asensio atau important? Important aja ya. Karena dia lumayan sering kita mainkan juga nih di Madrid. Bahkan udah sering banget juga ditempatkan di posisi LW. Kalau nggak salah sebelumnya dia rotation ya. Ya pemain ini juga pemain yang menunjukkan performa yang luar biasa sih di turnamen pramusim kemarin. Oh, release clause 110 juta. Oke. Deny aja, gak usah. Oh, oke dia minta turun gaji nih, 160.000 tapi signing bonus 1.650.000, 20 penampilan 3.500.000 euro. Oke, ada siapa aja dan itu dia selamat untuk Marco Asensio yang 5 tahun lagi bersama Real Madrid. Kalau nggak ada yang berani nawar ini ya, ini saya bakal tertarik juga kalau misalnya ada yang mau beli dengan harga cukup besar kan. Oke, squad roll-nya kebanyakan gelandang kita importan semua ya. Oscar doang rotation. Oke, jadi tinggal satu aja kali ya ini. Martinez, oh masih ada sih Lothar Matthäus sama Luka Jovic nih. Mbappe doang yang tinggal 2 tahun ya. Masih ada ya, oke. Jadi di sini Odegaard lagi nih kita perpanjang. Ya ini mungkin yang terakhir ya seperpanjang yang Odegaard di episode ini. Nanti next itu ya Luka Jovic sama Lothar Martinez. Dia sporadik gitu. Kita mungkin masih pertahanan dia sporadik atau gimana nih? Atau naikin ke rotation, tapi kayaknya jarang juga kita pakainya Odegaard nih saat ini. Dia kan bisa dibilang lapis ketiga ya. Coba dah sporadik aja. Atau dia maunya ini sih. Oke, rotation ya. Oke, dia mau naik satu tingkat. Kalau nggak salah lihat tadi dia sporadik ya. Kalau nggak salah lihat saya tadi rollnya dia mau naik ke rotation. Nggak apa-apa sih. Masih aman kalau rotation. Accept aja. Rating sih udah tinggi banget lah ya ini. Cuman dari segi speed yang saya masih kurang oke dengan Odegaard ini. Dribblingnya gitu loh. Masih unggulan Takefusa Kubo walaupun Kubo punya rating di bawah dari Odegaard. Oke, dia mintanya 5 tahun, mantep banget. Tapi bisa lah kita kalau latih speednya Odegaard ini bisa naik. Aduh, release clause lagi. Oke, deny.
Oke, gaji nih. Naikin 50.000 kali. Worth it tuh. Jadi naik ke 155. Kemudian sign-in bonus 1 juta lah ya. Aduh, 100.000 lagi. 1 juta. Aman nggak tuh, Odegaard? Enggak. Oke, dia mintanya 150.000 aja, tapi sign-in bonusnya 1.350.000 dan 5 penampilan itu 730.000 euro. Oke, accept dan deal lagi untuk Martin Odegaard. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk perpanjangan kontrak hari ini. Tadinya rencananya saya mau main lawan Real Betis, tapi ternyata masih banyak nih pemain-pemain kita yang belum diperpanjang kontraknya. Luka Jovic dan Lautaro Martinez yang terakhir. Value-nya Mbappe turun 1% ya. Oke. Ya, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini, dan saya langsung bakal record lagi untuk episode selanjutnya. Dan ya seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.